Rumah klasik cuman buat orang kaya? Yang nggak kaya skip aja. Ada yang udah lihat belum rumah barunya Raffi Ahmad yang ini? Mewah banget ya, berasa kayak rumah bangsawan Eropa. Emang sih, julukan Sultan Andara itu gak main-main ya ternyata. Atau pernah nggak kalian lihat rumahnya Dr. Richard Lee? Rumahnya megah dan lengkap, bahkan punya lobi sendiri layaknya hotel bintang 5. Atau buat yang suka nonton kontennya Willy Salim, pasti pada tahu nih, kalau Doi juga punya rumah yang gak kalah mewah. Nah, sadar gak kalian, kalau 3 public figure dan influencer tadi itu ternyata punya benang merah yang sama. Jadi, kita sepakat ya, kalau orang-orang tadi itu terkenal kaya raya dan bisa dibilang terlampau sukses. Tapi ternyata mereka itu punya satu kesamaan nih, yaitu mereka sama-sama tinggal di rumah klasik. Bahkan gak cuma di dunia nyata. Di sinetron-sinetron, keluarga kaya pun hampir selalu digambarkan tinggal di rumah klasik yang megah. Jadi wajar aja nih kalau muncul pertanyaan, kenapa rumah klasik selalu identik dengan orang kaya? Apakah benar rumah klasik itu hanya untuk mereka yang punya predikat sultan? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas nih cerita di balik rumah klasik. Jadi pastikan tonton sampai akhir video ya. Assalamualaikum rekan si Bambu, selamat datang di Behind Design. Kali ini kita ada di episode 4 di mana kita akan membahas tuntas nih terkait seluk-beluk dunia arsitektur, desain, hingga relevansinya terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi langsung aja, let's go. Aku pengen ngajak teman-teman bayangkan sebuah karya seni, di mana setiap detailnya itu dibuat dengan penuh dedikasi, dari ukiran, dari kerumitannya hingga proporsi yang sempurna. Nah, rumah klasik adalah wujud nyata dari karya seni itu sendiri, di mana estetika, keanggunan, dan fungsi menyatu dalam harmoni. Di dunia arsitektur, rumah klasik itu mengacu pada gaya yang lahir dari peradaban kuno seperti Yunani dan Romawi. Kemudian, gaya berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-19. Ciri khasnya bisa kita lihat dari pilar-pilar yang megah, ornamen-ornamen detail, bentuk simetris yang sempurna, dan penggunaan material premium seperti marmer dan kayu yang berkualitas tinggi. Kalau rumah modern ibarat smartphone, rumah klasik itu lebih kayak jam mewah yang dibuat tangan. Sama-sama punya fungsi, tapi rumah klasik menawarkan nilai seni, sejarah, keanggunan, dan timeless alias gak habis dimakan oleh zaman. Gaya klasik awalnya dipopulerkan oleh bangsa Yunani dan Romawi kuno, yang percaya bahwa keindahan arsitektur mencerminkan harmoni alam semesta. Berabad-abad kemudian, gaya ini diadaptasi menjadi arsitektur Renaissance di Italia, lalu Barocque di Prancis hingga Gothic di Inggris. Setiap era menambahkan sentuhan khasnya, mulai dari ornamen rumit sampai penggunaan kaca patri untuk permainan cahaya. Tapi ada satu hal yang tak terlewatkan, yaitu rumah klasik selalu memancarkan aura kemewahan dan juga kemegahan. Jadi kalau kamu pernah lihat detail profil di rumah Raffi Ahmad ataupun pilar-pilar megah di lobi rumah Dr. Richard Lee, itu bukan cuma sekedar dekorasi. Semua itu adalah elemen desain yang punya sejarah panjang dan maknanya yang mendalam. Nah, kenapa? Kok di era modern ini rumah klasik masih tetap relevan? Alasannya simpel. Karena rumah klasik menawarkan sesuatu yang jarang kita temukan di rumah-rumah modern, yaitu sebuah perasaan di mana kita tinggal di sebuah karya seni. Jadi rumah ini nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga menjadi simbol dari status sosial yang tinggi. Menarik ya? Meski identik dengan pilar-pilar dan juga ornamen-ornamen yang megah, arsitektur klasik itu ternyata punya banyak gaya nih, yang menjadikan tampilannya itu tidak terlalu monoton. Setiap gaya punya ciri khasnya sendiri nih, yang itu mencerminkan budaya dan juga era tertentu. Jadi yuk kita coba bahas satu-satu. Pertama, ada rumah klasik Eropa yang bisa dibilang ini adalah ikon dari rumah klasik itu sendiri. Bayangin sebuah kastil megah di tengah pedesaan Inggris, atau mansion ala Versailles di Prancis. Gaya ini ditandai oleh pilar besar yang simetris, biasanya pakai kolom Doric, Ionik, atau Korintian yang menciptakan kesan kokoh dan megah. Atapnya berbentuk segitiga yang sering menjadi aksen dekoratif di atas pintu atau jendela. Ditambah ornamen rumit seperti ukiran daun dan bunga. Gaya ini itu ibarat setelan jas mewah.
karena setiap detailnya itu menunjukkan kesempurnaan. Lalu ada rumah klasik Amerika yang lebih sederhana dibandingkan Eropa, tapi tetap memancarkan aura kemewahan. Gaya ini tuh sering diadaptasi menjadi kolonial revival atau federal style. Fasadnya bersih tanpa terlalu banyak ornamen, tapi tetap terlihat simetris dan seimbang. Material premium seperti batu bara merah atau kayu berkualitas tinggi sering digunakan. Terus ada juga jendela besar nih yang dilengkapi kerai untuk pencahayaan alami. Gaya ini tuh cocok buat kamu yang pengen rumah klasik cuman gak mau terlalu mencolok. Jadi tetap elegan dan juga praktis. Ada juga nih rumah klasik Prancis, dimana ini jadi pilihan untuk mereka yang suka kemewahan maksimal. Seperti halnya mansion punya Raffi Ahmad tadi. Gaya klasik Prancis dikenal dengan fasad yang kaya detail, profil ukuran yang rumit pada dinding dan pintu, serta atap mansard yang unik dengan sudut curam. Interiornya ini sering dihiasi chandelier, lantai marmer, dan perabotan antik yang memberi nuansa royal. Kalau lihat rumah ini, itu ibarat kayak lihat istana kemasan saset di tengah kota yang modern. Selain tadi, ada juga nih rumah klasik jenis Mediterranean, di mana desain ini memadukan keindahan klasik dengan nuansa tropis yang santai. Gaya ini sering ditemukan di wilayah dengan iklim hangat seperti Italia atau Spanyol. Dindingnya menggunakan plesteran dengan warna alami seperti krem atau putih. Atapnya dari genteng tanah liat yang memberikan kesan rustik. Dan terasnya luas untuk menikmati angin tropis. Nah, gaya ini tuh cocok tuh buat yang ingin klasik tapi tetap slow down to earth. Meski berbeda gaya, rumah klasik tetap memiliki elemen-elemen yang menjadi benang merahnya, seperti desain yang simetris sempurna sampai dengan ornamen-ornamen yang memancarkan keindahan. Jadi gimana? Udah tertarik belum punya rumah klasik? Kalau tadi udah bahas tentang gaya-gaya rumah klasik dan juga sejarahnya, di sini aku mau ngajak teman-teman juga bahas terkait filosofi dari rumah klasik itu sendiri. Rumah klasik bukan sekedar tentang kemegahan. Tiap elemen didesain punya makna, seperti buku yang selalu ada cerita di dalamnya. Jadi, apa sih filosofi di balik rumah klasik? Pertama, pilar yang megah. Yang sering terlihat di rumah klasik adalah pilar yang megah. Pilar-pilar ini bukan cuma penopang bangunan, tapi juga simbol kekuatan dan kestabilan. Ibarat yang panjang dalam kehidupan, pilar mencerminkan fondasi yang kokoh. Sebuah pengingat bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat bernaung dan berlindung. Apa ini ya alasan orang-orang suka rumah klasik? Karena memang pilar-pilar ini yang akan membawa kesan kewibawa dan juga kekuasaan. Lalu ada penggunaan material marmer yang kerap menjadi ciri khas rumah klasik. Marmer itu ibarat berlian nih di dunia arsitektur, di mana itu menunjukkan kemewahan, mahal, dan juga prestis. Di zaman dulu hanya bangsawan nih yang mampu membeli marmer untuk jadi ornamen di rumah mereka. Sekarang pun marmer juga tetap menjadi simbol kemewahan. Selain estetik, material marmer ini juga tahan lama, seolah ingin menyatakan bahwa suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang abadi. Profil dan detail ukiran adalah hal lain yang menarik perhatian. Bayangin rumah klasik ini ibarat gaun pengantin dengan renda-renda. Setiap ukirannya di dinding, di langit-langit, bahkan di engsel pintu itu akan menambahkan kesan keanggunan. Detail ini menunjukkan apresiasi kita terhadap seni dan kesempurnaan. Seperti bagaimana kita menghargai karya tangan yang dikerjakan secara detail dan penuh dedikasi. Yang nggak kalah menarik, penggunaan candelier atau lampu gantung besar di ruang utama biasanya. Benda ini tidak hanya menerangi ruangan, tapi juga memberi nuansa dramatis. Kalau lampu biasa itu kayak lilin, candelier ibarat kembang api yang bikin siapapun lebih terpukau. Jadi siapa yang cocok buat tinggal di rumah klasik? Jawabannya terletak pada karakter dan nilai yang ingin ditampilkan. Kalau kamu adalah tipe orang yang suka kemewahan, rumah klasik ini bisa jadi pilihan. Rumah klasik itu ibarat pakaian formal. Meski tren terus berganti, daun hitam sederhana atau setelan jas akan selalu relevan. Orang yang menghargai timeless beauty biasanya cocok nih buat tinggal di rumah klasik. Terus rumah klasik itu cocok buat kamu yang suka menunjukkan status dan juga prestis. Bayangin seseorang yang baru aja dapat penghargaan besar. Tentu dia bakal ingin dong membagikan pencapaian ini. Salah satunya lewat rumah klasik yang menunjukkan kemewahan. Rumah klasik dengan segala detail dan simbolnya secara gak langsung berkata bahwa penghuni rumah ini telah mencapai suatu pencapaian yang besar. Tapi bukan cuma soal status loh.
Rumah klasik itu juga cocok buat kamu yang suka keseimbangan dan keraturan. Rumah klasik juga bisa jadi pilihan karena elemen simetris yang sempurna dan detail yang dirancang dengan hati-hati menciptakan kesan yang teratur dan nyaman. Ibarat melangkah ke taman yang disusun rapi, rumah klasik ini memberikan sensasi yang keteraturan, sehingga memang memberikan rasa tenang nih. Apalagi kalau kita tinggal di suatu kota yang semrawut. Dan terakhir, kalau kamu suka menceritakan cerita lewat tempat tinggal, rumah klasik ini bisa jadi panggung yang sempurna. Misalnya, kamu punya lampu gantung yang besar di ruang tamu. Itu bisa jadi pembuka obrolan bagaimana kamu menceritakan perjalanan kamu di Eropa untuk mendapatkannya. Atau misalnya tentang marmer lantai marmer yang kamu dapat dari penambang terbaik, sehingga kamu bisa cerita tuh bagaimana kamu konsen terhadap kualitas. Pada intinya, rumah klasik bukan cuma untuk mereka yang punya rekening gemuk, tapi rumah klasik juga untuk mereka yang konsen terhadap estetika, terhadap keseimbangan, keindahan sempurna, dan juga cerita di balik setiap detail-detailnya. Menarik ya? Jadi sekarang udah gak heran ya kalau Raffi Ahmad, Dr. Richard Lee, Willy Salim, juga keluarga kaya di sinetron itu tinggalnya di rumah dengan gaya klasik. Karena memang gaya klasik ini gak cuma soal kemewahan, tapi juga soal simbol status, tentang keindahan, estetika, dan juga cerita yang ingin ditunjukkan ke publik. Sekarang gimana menurutmu? Kira-kira rumah klasik cocok gak ya buat kamu? Coba komen di bawah ya. Mungkin itu banyak cerita terkait rumah klasik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ini sampai habis. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tak lain tak hanya cuman di Behind Design by Sibambu Studio. Karena setiap rumah punya cerita. Aku undur pamit dan ciao.